Video ini akan meningkatkan kemampuan vocab dan 3 grammar bersamaan. Jadi durasinya 2 kali lebih panjang dari biasanya. Walaupun vocabnya sudah nomor 842, yang baru nonton video saya pertama kali dijamin masih bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Tapi syaratnya jangan di-skip dan laksanakan semua perintah di video ini. Dan tonton videonya sampai tamat. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Eat, at, eaten, memakan. Dolphin, lumba-lumba. Shark, hiu. Whale, paus. Eagle, burung garuda. Owl, burung hantu. Emblem, lambang. Jelaskan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi, karena akan langsung dites. Nah, ini dites ya, tuh. Masih ingat kah vocab nomor 864 tadi? Ayo apa? Owl. Ayo. Burung hantu. Ya. Emblem 847, ayo apa? Lambang. Ya. Sekarang, yang sudah hafal, terjemahkan. Nanti akan disediakan waktu untuk menjawab soal ini secara lisan. Nanti setelah menjawab, jawabannya akan dimunculkan. Ya, ayo silahkan terjemahkan sekarang. Terjemahannya adalah ini ya. Sekarang, jika waktunya terlalu cepat, dijedakan aja ya. Sekarang nomor 2, silahkan terjemahkan. Jika waktunya terlalu cepat, dijedakan. Terjemahannya adalah ini ya, ini ya. Jika Anda belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya. Karena ingat, syarat tadi ya, kalau ingin menguasai pelajaran, walaupun baru bergabung pasti bisa. Tapi harus hafal dulu vocabnya dengan baik ya. Ayo, ingat Anda harus melaksanakan semua perintah di video ini dengan baik ya, kalau mau mengerti ya. Yang sudah hafal, mari kita lanjutkan. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Sweep, swept, swept, menyapu. Map, mapped, mapped, mengepel. Extravagant, boros, royal. Stingy, pelit, kikir. Miser, orang pelit. Jadi kalau stingy kata sifatnya, pelit kikir, kalau miser orangnya, orang pelit. Tenant, penyewa, anak kos. Jedakan lalu hafalkan vocab tadi seperti tadi ya, sampai ingat sekali ya, karena akan langsung dites. Jedakan dan hafalkan sekarang. Ya, sekarang saya akan menerangkan 3 jenis kalimat simple present. Ini anggap ini yang A ya, ini yang rumus A, ini rumus B, ini rumus C gitu ya, anggap gitu ya. Tuh rumus A, B, C. Rumus A adalah untuk kalimat aktif ya. Kalimat aktif, ingat kalimat yang mengandung kata kerja berawalan me atau ber. Misalkan mengepel, berlari gitu ya. Rumus simple, ingat simple present digunakan untuk menyatakan sesuatu kebiasaan ya, atau sesuatu yang dari dulu sampai sekarang terjadi terus tidak berubah-ubah. Nanti akan lebih mengerti dengan soal ya. Rumusnya, rumus kalimat aktif simple present adalah subject, vocab warna hijau, ditambah do atau does not yang merah ini. Setelah itu harus diikuti kata kerja ke-1. Tidak boleh pakai SES, ingat ya, yang hitam ini. Ya gitu ya. Setelah beres rumus, diikuti kata lain yang warna hijau di belakang. Jika ada kalimat seperti ini, anak kos tidak menyapu dan tidak mengepel tiap hari. Nah, ini ya. Ini menunjukkan kebiasaan kan? Dia tidak mengepel dan menyapunya tiap hari, tidak, mungkin 2 hari sekali ya gitu ya. Nah, karena kalimat ini kalimat aktif dan kalimat negatif, jadi harus diterjemahkan sesuai dengan rumus ini ya. Sekarang mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus ini.
Jadi subjeknya anak kos yaitu the tenant, gitu ya. Kalau subjeknya tunggal, ingat pakai does not, jangan pakai do not, karena do not untuk lebih dari satu ya. Jadi tidaknya does not. Nah, setelah does not, rumus menyuruh kata kerjanya ke satu, tidak boleh pakai s atau es. Jadi menyapunya kata kerja ke satu. Sweep. Nah, jadi ini tidak menyapu. Masukin kata dan and. Tidak lagi, tidak mengepel, berarti pakai does not lagi. Jadi tidaknya does not lagi. Setelah does not, kata mengepelnya kata kerja ke satu, tidak boleh pakai s. Mengepel map. Nah, setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Lantai, the floor, tiap hari, every day. Nah, ini artinya kalau kalimat the tenant does not sweep and does not mop the floor every day ini menunjukkan kebiasaan si anak kos itu memang tidak menyapu dan tidak mengepelnya tiap hari. Jadi ingat simple present untuk menunjukkan kebiasaan ya. Ini sebutnya rumus A ya, kalimat aktif. Sekarang kalimat aktif pada umumnya bisa dirubah ke kalimat pasif, dari menyapu menjadi disapu. Nah, ini ya, disapu itu kalimat pasif ya. Dari mengepel menjadi dipel tuh. Ingat pasif itu diiter, jadi disapu menyapu ya, rumus B ya. Maka kalau kita rubah ke kalimat pasif, rumusnya menjadi subjek, vocab yang warna hijau, ditambah, kalau tadi aktif kan do does not, kalau pasif itu is am are not. Nah, dan kata kerjanya ketiga. Nah, yang warna hitam ini ya. Setelah itu baru kata-kata lain. Nah, mari kita terjemahkan sekarang. Sesuai dengan rumus pasif. Lantai tidak disapu dan tidak dipel oleh anak kos. Oke. Lantai, subjeknya yaitu the floor. Ya. Karena lantainya satu, jadi pakai is not. Jadi tidaknya is not. Karena disapu kata pasif, kata kerjanya harus ketiga. Jadi sapu menyapunya harus ketiga. Jadi sweep, swept, swept. Nah, jadi ini swept yang ketiga ya. Setelah itu masukin dan and. Masukin kata tidak lagi. Tidaknya is not lagi. Is not. Nah, dipel pasif. Jadi harus ketiga. Mop, mopped, mopped. Ini mopped yang ketiga. Nah, gitu ya. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Oleh, by, anak kos, the tenant. Tiap hari, every day. Jadi ini artinya lantai tidak disapu dan tidak dipel oleh anak kos tiap hari. Nah, ini karena simple present jadi menunjukkan kebiasaan ya, perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan gitu ya. Inggris banyak mungkin bertanya, padahal ini kan kedua swept, ketiga swept gitu kan. Taunya ini ketiga dari mana? Kan kedua juga mungkin bisa. Ini pasti ketiga. Tidak ada rumus kayak gini. Is, am, are not, verb 2. Tidak ada. Ya. Jadi kalau pasif, is, am, are not, pasti verb 3. Gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Sekarang, ini rumus A. Ini rumus kalimat aktif. Untuk kalimat yang memiliki kata kerja. Nah, ini kata kerjanya. Mengepel. Rumus B juga digunakan untuk kalimat yang memiliki kata kerja, tapi pasif. Dipel. Nah, gitu ya. Ini A dan B. Sudah ngerti kan? A rumus aktif, B rumus pasif. Jika penjelasan saya cepat, sering-sering dijedakan. Sekarang kita ke rumus C. Untuk apa rumus C? Untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Kalau rumus A dan B kan memiliki kata kerja nih. Mengepel kata kerja kan, dipel kata kerja. Nah, kalau rumus C untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Jadi kalau kalimat tidak memiliki kata kerja, tidak boleh pakai menggunakan rumus A atau rumus B. Jadi harus rumusnya khusus, rumus C gitu ya. Nah, jadi kalimat ini tidak memiliki kata kerja. Itu rumusnya juga. Subjek, yang warna hijau, ditambah is, am, are not, ditambah bukan verb. Nah, bukan verb kan berarti bukan kata kerja. Nah, jadi ini kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Berarti kalau tidak memiliki kata kerja, kata apa dong? Nah, bisa kata sifat, nah, yaitu extravagant, royal, stingy, pelit. Bisa kata benda, burung hantu. Bisa kata keterangan tempat. Gitu ya. Nah, mari kita pelajari kalimat yang tidak memiliki kata kerja, tapi predikatnya kata sifat. Nah, contohnya kalimat ini. Pak Gibran dan Bu Selvi tidak royal, tetapi tidak pelit. Nah, ini royal, pelit, kata sifat. Nah, inilah kalimat yang tidak memiliki kata kerja, tapi predikatnya kata sifat. Sekarang mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus ini. Jadi subjeknya Pak Gibran dan Bu Selvi. Jadi, Pak Gibran and Bu Selvi. Gitu ya. Nah, karena dua orang, berarti jangan pakai is not, pakai are not. Nah, jadi tidaknya are not. Nah, setelah kata tidak, langsung aja masukin bukan kata kerjanya. Di sini kebetulan kata sifat ya, bukan kata kerjanya, yaitu kata sifat royal, extravagant, gitu ya. Masukin kata tetapinya, tetapi, but, tidak lagi, berarti are not lagi, diulang.
are not gitu. Terus bukan kata kerjanya, masukin kata sifatnya yaitu pelit, stingy. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya Pak Gibran dan Ibu Selvi tidak royal tetapi tidak pelit. Ini contoh kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Disebutnya kalimat nominal sebetulnya, ada istilahnya gitu ya. Sekarang contoh lagi. Contoh kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Ini predikatnya bukan kata kerja tapi kata benda predikatnya. Burung hantu kan all kata benda ya. Nih contohnya. Lambang negara kita bukan burung hantu tetapi burung Garuda. Nah, gitu ya. Nah, ini menunjukkan general truth, bukan kebiasaan. Jadi keadaan yang dari dulu sampai sekarang terus menerus tidak berubah. Jadi semenjak Indonesia merdeka, lambang negara kita burung hantu. Sudah 78 tahun terus lambang negara kita bukan burung hantu ya, tapi burung Garuda ya. Jadi menunjukkan keadaan yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah ya. Dan kedepannya juga lambang negara kita tidak akan burung hantu, akan terus burung Garuda. Nah, gitu ya. Jadi untuk mengatakan kejadian yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah terus, pakai simple present juga, gitu ya. Sekarang mari kita terjemahkan. Lambang negara kita berarti subjeknya ya, berarti nggak pakai the ini salahnya. Lambang negara kita berarti our country. Nah, terus lambangnya our country emblem, ini lambang negara kita ya. Ini baru subjeknya. Lambang negara kita kan satu. Jadi tidaknya jangan pakai are not, tapi pakai is not. Jadi tidaknya jadi bukannya atau tidaknya is not. Ini harusnya warna hitam ya. Jadi bukannya is not. Setelah itu baru masukin aja kata burung hantunya, kata bendanya. Kalau pakai bahasa Inggris biasanya pakai sebuah dulu. An owl. Jadi lambang negara kita bukan sebuah burung hantu. Kalau dalam bahasa Inggris pakai kata sebuah lebih cocok gitu ya. Terus masukin kata tetapi but, burung Garuda an eagle gitu ya. Jadi ini kenapa di sini bukan does not? Pakai is not karena ini kalimat yang tidak memiliki kata kerja, tapi predikatnya burung hantu kata benda. Jadi sesuai dengan rumus ini harus pakai is not are not. Jadi is not an all gitu ya. Sekarang jelaskan lalu pahami pelajaran ini sampai mengerti sekali. Setelah mengerti sekali, berikutnya hafalkan rumusnya. Rumus A. Subjek do does not. Nah, harus hafal nih, ditambah verb 1 tambah s. Rumusnya juga harus hafal nanti karena akan ditanya sama saya. Sebutkan rumus kalimat aktif negatif. Rumus A. Jadi semuanya jawab. Subjek do does not verb 1 tambah s. Nah, gitu ya. Jadi 3 rumus ini harus hafal, nanti akan dites ya. Sudah hafal belumnya ya. Sekarang jelaskan. Pelajari lagi sendiri, pelajari. Setelah itu hafalkan rumusnya karena akan langsung dites. Ayo, jelaskan dan hafalkan sekarang. Kalau sudah hafal, nggak boleh ini ya, nggak boleh bohong ya, dites nih rumusnya. Ayo, sebutkan rumus kalimat aktif ber ya. Kalimat aktif itu yang ada me atau ber, membawa, berlari itu ya. Yang simple present negatif. Ayo sebutkan sekarang, cepat. Jawabannya adalah subject do does not verb 1 tambah ss. Jika jawabannya muncul terlalu cepat, sering-sering dijedakan ya. Sekarang sebutkan rumus kalimat pasifnya yang diter. Ayo, tapi negatif. Ayo sebutkan. Jawabannya adalah ini. Jika terlalu cepat, jawabannya terlalu cepat muncul, dijedakan ya. Sekarang sebutkan rumus kalimat yang bukan verbnya, yang tidak memiliki kata kerjanya. Ayo sebutkan. Jawabannya adalah subject is am are not, bukan verb. Ingat, 3 rumus ini harus hafal ya, karena sekarang akan ada soal. Soal ini melatih 3 rumus ini, tapi diacak ya. Nah, jadi harus hafal ya. Yang belum hafal, mundurkan, hafalkan dulu rumusnya. Sekarang mari kita ke soal. Sekarang masih ini rumus A, rumus B, rumus C masih ditampilkan, tapi nanti tidak akan ditampilkan. Ini untuk mempermudah ya. Jadi yang belum hafal harus hafal nanti ya. Kalau di sini ditampilkan mungkin masih bisa ya. Ayo. Ini soalnya ya, nomor 1. Terjemahkan. Oh, ini disuruh terjemahkan. Untuk apa? Diterjemahkan agar dapat mengkoreksi kesalahan grammar di vocab hitamnya. Oh, kalau dengan diterjemahkan nanti kesalahan grammar di vocab hitamnya akan ketahuan ya. Sekarang silakan terjemahkan. Ketika menerjemahkan, kadang-kadang harus dicocok, lebih cocok awalanmu atau di gitu ya. Tapi kalau ini enggak ya. Ayo. Sekarang silakan terjemahkan.
Kalau tahu cepat, dijedakan ya. Kalau tahu jawabannya tahu cepat datang, dijedakan. Nah, jawabannya adalah lambang Indonesia bukan burung hantu, tetapi burung Garuda. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini penentu rumusnya yang hitam ini. Nah, ini kan bukan burung hantu, termasuk rumus mana nih? Rumus A, B, C. Kita lihat ini penentu. Ini kan kata benda. Kalau kata benda berarti bukan kata kerja, berarti harus pakai rumus C. Tuh, jadi harusnya is am are not. Oh, ini does not salah. Jadi ini harusnya salah. Ini harus bukan does not, tapi harusnya harus pakai rumus C. Jadi is not ya. Nah, tuh ini salah ya. Does harusnya diganti sama is. Nah, kalau not and all-nya udah benar. Nah, ini koreksinya ya. Seperti itu ya. Ingat jika jawabannya terlalu cepat datangnya, dijedakan ya. Sekarang nomor 2. Ya, silakan seperti tadi. Terjemahkan dulu. Nah, soal nomor 2, ini ketika ini lebih cocok mana? Me atau di? Aktif atau pasif ya? Lebih cocok tidak memakan atau tidak dimakan. Nah, kalau ada ini aktif pasif, lebih cocok mana ya? Memakan, dimakan. Oh, ini cocok memakan, dimakan. Ayo, silakan. Maka jawabannya, lumba-lumba, hiu, dan paus tidak dimakan. Pasif, lebih cocok dimakan. Masa dan paus tidak memakan oleh orang Indonesia. Jadi lebih cocok dimakan ya. Dimakan itu pasif. Jadi harusnya is am are not verb 3 ya. Oh, ini is am are not. Oh, tapi ini verb 2, harusnya verb 3. Jadi koleksinya adalah, nah, ini salah, harusnya are not eaten. Gitu bisa ya. Nah, ini salah, harusnya are not eaten. Ingat jika jawabannya terlalu cepat munculnya, dijedakan. Sekarang nomor 3. Ayo kerjakan sendiri. Ini me atau di sini ya. Ayo. Jawabannya adalah ini ya. Ya, memakan. Maka koreksinya mana? Memakan. Jadi harus apa? Ya, harus pakai rumus A. Jadi bukan are not, jadi do not, dan kata kerjanya harus ke satu, do not eat. Nah, itu gini. Kayak gini ya. Nah, sekarang soal berikutnya nomor 4, nomor 5 tidak akan dikasih tahu, kerjakan sendiri ya. Ya. Ya, nomor 4. Terjemahkan. Jawabannya adalah ini ya, tidak royal, tidak pelit ya. Rumusnya tuh udah dihilangkan kan, katanya udah hafal ya. Sekarang koreksinya, ayo, bisa nggak koreksi? Ini salah nih, betulkan. Koreksinya adalah, nah, ini kan kata sifat, jadi harusnya are not tuh, are not extravagant. Ini kan kata sifat juga, jadi ini kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Kalau kata sifat tidak punya bentuk ke satu, kedua, ketiga, jadi jangan stingy, nggak ada, jadi stingy. Nah, gitu ya. Ayo, nomor 5 sekarang. Terjemahkan dulu. Ingat, mengepel, dipel. Nah, di sini cocoknya. Ayo, silakan. Iya, menyapu, mengepel, aktif. Kalau aktif, bener nggak kayak gini? Ayo. Salah, nih, betulkan nih. Kalau jawabannya terlalu cepat, dijedakan ya. Supaya bisa diam dulu waktunya. Nah, ini salah. Bukan is not, tapi does not. Kan menyapu mah kalimat aktif, pakai does. Ini mengepel aktif, jadi does not mop. Kata kerjanya ke satu. Tuh, ini ketiga ke satu. Ini juga ketiga harusnya ke satu. Gitu ya. Ayo. Sekarang soal berikutnya. Nah, sekarang ini kalimatnya bahasa Indonesia, Inggris kan. Nah, tapi aktif, pasif, pakai rumus A, B, atau C ya. Nah, ini penentu rumus yang ini ya. Ayo, ya. Ini kasih tahu dulu. Tidak disapu, tidak dipel, berarti kalimat pasif. Ya, itu ya. Kalau pasif, berarti harus pakai rumus B. Tapi cek dulu vocabnya. Lantai dari F, floor. Sapu dari S, maksudnya kan? Sweep, swept, swept. Pel dari M, mop, mopped, mopped. Oleh by. Anak kos dari T, masih ingat? Tenant. Ayo, serang, terjemahkan. Pakai rumus B dulu. Ini kasih tahu ya, yang is, am, are not, verb 3. Ayo.
Terjemahkan. Kalau jawabannya terlalu cepat, dijedakan ya. Terlalu cepat muncul, dijedakan. Maka yang benar jawabannya adalah ini, the floor is not swept, pasif. Pasif itu is not kata kerja ketiga. And is not mopped, pasif ya, by the tenant every day. Ayo, sekarang soal berikutnya. Nah, untuk soal 2, 3, 4, 5 tidak akan ada jawabannya, tapi silahkan tulis jawabannya sendiri ya, tulis terjemahannya soal nomor 2 sampai nomor 5 di kolom komen di bawah sendiri ya. Nanti kirim ke saya. Kalau saya akan saya koreksi ya. 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 Kita cek dulu vocabnya. Ingat yang di garis bawahi terjemahannya mundur ya. Itu the anak kos, tenant gitu ya. Cek dulu vocabnya. Menyapu dari S masih ingat? Sweep, sweep, sweep. Mengepel dari M. Mop, mop, mop. Lantai dari F. Floor. Tiapnya every day. Royal dari E masih ingat? Extravagant. Ini bath. Pelit dari S masih ingat? Stingy. Ini dolphin. Ini shark. Paus masih ingat? Whale. Makan? Eat at, eaten. Ini buy. Orang desa Indonesian. Lambang dari E masih ingat nggak? Ayo. Emblem. Burung hantu dari O. Oh, tetapi Garuda dari E. Eagle. Ayo silahkan. Jedakan ya supaya menitnya tidak berubah ya. Nah, kalau berubah nanti hilang soalnya ya. Ayo, jedakan. Jawab sekarang secara tertulis. Tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya. Ayo. Jedakan, jawab sekarang. Jedakan, jawab sekarang. Kalau sudah, nah, tonton ulang agar dapat menjawab semua soal dengan lebih cepat. Kalau tadi kan mungkin bisa, tapi masih lambat menjawabnya. Tonton ulang dan jawab supaya bisa lebih cepat. Kenapa harus bisa lebih cepat? Kan kalau Anda ingin bisa conversion harus hafal vocabnya, harus spontan, harus cepat ya. Grammarnya juga harus cepat. Ini aktif pasif harus hafal cepat ya. Usahakan dengan waktu yang disediakan dapat menjawab 2 kali. Nah, kalau tadi dengan waktu yang disediakan kan bisa menjawab sekali. Sekarang usahakan kalau udah bisa menjawab 2 kali dengan waktu yang disediakan berarti udah lancar ya. 2 kali secara lisan ya. Semua video saya berseri dari part 1A, 2A, 3A atau A itu berarti kalimat positif ya. Kalau 1B, 2B, 3B ini kalimat pertanyaan. Kalau ini C, kalau 1C, 2C, 3C itu kalimat pertanyaan. Tontonnya melalui playlist. Kenapa? Agar bisa menonton video-video Darang Dahsyat dengan urutan yang benar ya. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kami.